Pemain SC Cambur Thomas Paul jadi pemain naturalisasi selanjutnya di Timnas Indonesia. Pemain SC Cambur, Thomas Paul, jadi pemain naturalisasi selanjutnya di Timnas Indonesia. Pria berusia 21 tahun itu diketahui punya asal-usul yang cukup jelas. PSSI terus berburu pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Belanda merupakan negara tujuan utama mengingat akar sejarah yang panjang dengan tanah air. Sejumlah pemain keturunan berdarah Belanda kini sudah memperkuat Timnas Indonesia. Mereka adalah Shane Patinama, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Muncul satu lagi pemain keturunan berdarah Indonesia yang tengah meniti karir di Belanda. Laman Instagram Football Talent Nealis memperkenalkan Thomas Paul yang kini bermain di SC Cambur. Menurut akun tersebut, Paul memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang lahir di Bogor, Jawa Barat. Hal itu masih sesuai dengan aturan FIFA dan kebijakan PSSI, yakni darah keturunan sampai dengan kakek atau nenek. Paul sejatinya bermain untuk Almere City. Namun, ia tengah dipinjamkan ke SC Cambur selama semusim untuk mendapat lebih banyak menit bermain. Karir Paul diawali bersama FC Groningen pada 2020 dengan menandatangani kontrak profesional pertamanya. Sebelumnya, pemain kelahiran Amsterdam itu menimba ilmu sepak bola di akademi klub. Pada Januari 2021, Paul dipinjamkan ke FC Dordrecht selama 6 bulan. Di sana, ia sempat bermain selama 18 kali tanpa gol maupun assist. Paul lalu dipinjamkan ke Almere City FC pada bursa transfer musim panas 2021. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu mencatatkan 63 penampilan dengan torehan 3 gol dan 4 assist. Sejak musim panas 2023, Paul membela SC Cambur. Ia tercatat menorehkan 18 penampilan dengan 2 assist. Patut dinanti apakah sang pemain bakal dinaturalisasi atau tidak. Media Vietnam komentari rencana debut Jay Itzes di Timnas Indonesia. Proses naturalisasi dan pindah asosiasi Jay Itzes sudah rampung. Jadi, pemain 23 tahun itu sudah bisa membela Timnas Indonesia pada duel lawan Vietnam, Maret 2024 nanti. Jay Itzes telah menjalani sumpah dan janji setia sebagai WNI pada Desember 2023 lalu. Hanya saja, karena pendaftaran pemain sudah ditutup beberapa hari sebelumnya, Jay Itzes tidak bisa tampil di Piala Asia 2023. Kini, kesempatan Jay Itzes debut bersama Timnas Indonesia sudah di depan mata. Jay Itzes bisa bermain saat Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, 21 Maret 2023, pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Itzes sendiri sangat antusias dengan kesempatan debut bersama skuad Garuda. Jay Itzes diyakini bakal menambah kekuatan Timnas Indonesia, khususnya di lini belakang. Dia bermain bagus untuk Venezia pada musim 2023-2024, sebelum sakit dan harus absen cukup lama. Media Vietnam, dan Tri, juga meyakini jika kehadiran Jay Itzes bakal membawa dampak bagi Indonesia. Ex-pemain FC Eindhoven itu bisa membuat pertahanan Indonesia makin kuat karena makin banyak pemain yang tinggi. Jay Itzes memiliki tinggi badan hingga 1,91 meter sehingga dianggap sebagai tembok yang penting di lini pertahanan Indonesia. Pemain ini tumbuh di akademi klub PSV dan mulai bermain untuk Venezia tahun lalu. Jay Itzes sudah sembuh dari sakitnya. Dia sudah rutin bermain untuk Venezia yang kini tengah bersaing di papan atas klasemen Serie B. Jay Itzes mengaku sangat bahagia jika nantinya bisa debut untuk Timnas Indonesia. Saya berharap bisa bergabung dengan Timnas Indonesia pada Maret atau Juni nanti saat kita bermain di kualifikasi Piala Dunia, kata Jay Itzes dikutip dari video yang diunggah akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Setelah memainkan menit pertama saja di Timnas, mencetak gol, membuat debut. Itu semua mimpi saya. Saya harap saya bisa mencapai mimpi itu, tegas Jay Itzes. Ranking FIFA terbaru Timnas Indonesia di Februari 2024, semakin melesat tinggi. Badan Sepak Bola Dunia, FIFA telah resmi merilis ranking FIFA terbaru untuk edisi Februari 2024.
FIFA rutin mengeluarkan update ranking mereka terbaru. Mereka memberi peringkat timnas-timnas yang bernaung di bawah mereka. Untuk edisi Februari 2024 ini ada beberapa perubahan posisi. Pasalnya ada beberapa konfederasi seperti AFC dan CAF yang menggelar turnamen resmi seperti Piala Afrika 2023 dan Piala Asia 2023. Alhasil ranking-ranking negara di dua konfederasi itu turut berubah, termasuk timnas Indonesia. Berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan FIFA, timnas Indonesia mengalami peningkatan peringkat. Sebelumnya timnas Indonesia bertengger di peringkat 146. Namun di ranking FIFA terbaru, timnas Indonesia berada di peringkat 142. Kenaikan 4 peringkat ini dikarenakan timnas Indonesia berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia sehingga berpengaruh besar pada perolehan poinnya. Jika timnas Indonesia naik di peringkat terbaru FIFA, bagaimana dengan rival-rival Indonesia? Timnas Thailand mengalami kenaikan peringkat yang besar. Tim Gajah Perang berhasil naik 12 peringkat ke peringkat 101, sementara Filipina naik 1 peringkat ke peringkat 139. Timnas Malaysia turun 2 peringkat ke 132, sementara Vietnam yang mengalami penurunan peringkat signifikan. The Golden Star turun 11 peringkat ke 105. Sementara negara-negara ASEAN lain seperti Kamboja, Myanmar, Laos, Brunei Darussalam dan Timor Leste tidak mengalami perubahan peringkat karena mereka tidak berpartisipasi di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk memperbaiki peringkat mereka di bulan Maret 2024 mendatang. Skuad Garuda akan 2 kali berhadapan dengan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana kemenangan akan membuat skuad Garuda semakin melesat di ranking FIFA. PSSI terus perjuangkan pemain Amroat bisa perkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. PSSI terus memperjuangkan supaya para pemain Amroat bisa memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 Qatar. Ada 6 pemain di bawah usia 23 tahun yang berkarier di luar negeri. Keenamnya adalah Pratama Arhan yang bermain di Korea Selatan hingga Elkan Bagot dan Justin Hubner di Inggris. Selain itu, juga terdapat Marcelino Ferdinand yang berkancah di Belgia, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner di Belanda. Piala Asia U23 2024 akan digelar pada 15 April, 3 Mei 2024. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama Timnas Qatar U23, Timnas Australia U23, dan Timnas Yordania U23. Masalahnya, Piala Asia U23 2024 tidak masuk kalender FIFA. Jadi, klub, apalagi tim luar negeri, tidak wajib melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Sebelum berlaga di Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 bahkan telah merencanakan pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab mulai 31 Maret 2024. Sedang ada pembicaraan intens untuk para pemain yang bermain di luar negeri. Sehingga mereka secara keseluruhan yang memang masuk Timnas Indonesia U23, ujar Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Untuk pemain yang berkiprah di dalam negeri, terutama BRI Liga 1 2023-2024, Sumarji mengklaim klub-klub mendukung para personilnya dipanggil ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Jadi untuk Piala Asia U23 2024, beberapa waktu lalu, kami sudah berbicara dengan beberapa klub berkaitan agenda Timnas Indonesia U23 di Dubai, imbuh Sumarji. Pertemuan dengan teman-teman klub pada prinsipnya mereka banyak mendukung. Insya Allah untuk pemain lokal aman, tutur pria yang juga menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI ini.